ucapan aku juga membuat orang sakit hati, membuat orang lain tersinggung, mohon dimengerti dan harap dimaafkan dengan kasih. Ya. Nah, dengan kasih. Karena kadang-kadang orang berucap tidak sesuai dengan apa yang hati nurani. Nah, mohon maaf, dari pembahasan aku juga suka dengan tentang seks, tapi tidak selalu dengan seks. Nah, karena di sini orang tua, karena tentang suami istri, betul. Tapi kadang-kala ada hal-hal yang bisa kita vulgar, ada yang tidak. Walaupun seks waktu sekarang bukan ditabukan, tapi aku juga berusaha bisa menempatkan apa yang bisa disukai dan apa yang tidak. Pertama, kedua, aku juga sebagai anggota masyarakat masih juga punya rasa tanggung jawab, terutama dengan anak-anak yang kos, supaya bisa membawa mereka tapi belum terpanggil. Nah, itu pun aku tidak bisa menyalahkan mereka. Apakah aku yang tidak bisa menarik buat mereka, atau ada hal-hal yang tidak membuat mereka nyaman? Nah, aku juga harus berusaha introspeksi dan tidak semata-mata menyalahkan mereka. Kenapa tidak mau bergabung dengan kita? Itu pertama. Itu yang anak-anak yang anggota gereja kita tapi berdomisili di sekitar kita. Kedua, kembali lagi saya ingatkan ke anak-anak kita juga, karena kita semua di sini punya anak-anak. Dan aku salut dengan aku juga punya anak laki-laki, anak perempuan. Tapi kenapa mereka tidak ada di sini? Dan aku salut dengan Nanda Oscar, dia masih bisa bergabung dengan orang tua di sini. Nah, anak-anak juga saya tidak bisa menyalahkan kenapa mereka tidak bisa bergabung. Kenapa mereka tidak pernah tertarik. Nah, tinggal kita orang tua, apakah kita salahnya sebagai orang tua, atau ada hal-hal yang tidak menarik, atau ada hal-hal yang monoton, atau kesukaan mereka yang masing-masing. Nah, mungkin itu yang harus kita sadari, yang harus kita bekerja sama gimana caranya kita memupuk anak-anak bisa bergabung dengan kita. Nah, terutama mumpung ini bapak-bapaknya masih, aku setia sama mereka, aku saling sama mereka mendidik lingkungan ini. Pak Uding dan tidak ada, tapi mereka masih selalu memberikan motivasi. Simbolon tidak ada, lalu siapa lagi? Ya, almarhum Pak Muno udah duluan. Mereka sedikit bicara tapi banyak berbuat dulu. Karena saya kenal persis dengan lingkungan ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Mungkin, oh iya, Bapak itu yang selalu aku ingat selalu, Bapak yang panjang umur ini, Pak Tarno. Pak Tarno asli. Ya, kalau dia khotbah sedikit panjang, tapi panjangnya itu yang membuat aku rindu. Karena apa yang dibicarakan, apa yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan, dan jarang melanggar itu. Dan aku sebagai anak, selaku anak di sini, serta mendoakan dia selalu sehat, walaupun dengan usianya yang sudah tua, tapi kesehatannya cukup baik. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu Ketua Keren, silakan memberikan motivasi. Bapak Jamal. Silakan Pak. Tidak perlu ditanggapi, itulah respon kita sebagai pendalaman kitab suci. Silakan Pak Armadi. Ya,
sedang memasuki masa-masa demisioner. Silakan, ini September. Saya mungkin kalau sekarang tidak ada kendala untuk kegiatan di lingkungan seperti sekarang ini, untuk saya lihat banyak perkembangan seperti kegiatan sembahyang lingkungan sering kita lakukan. Bahkan kemarin pernah kita sembahyang lingkungan bersatu minggu sekali ya Pak. Ya itu memang sangat luar biasa. Namun waktu sembahyang di rumah Pak Yosef kemarin itu saya pernah menekankan untuk kembali sembahyang lingkungan seperti sebelumnya. Sebelumnya itu sembahyang lingkungannya itu per bulan, di awal bulan sekali. Seperti waktu itu memang saya sempat disangka kayak Bung Alek kemarin. Nah, kayaknya kita kalah sama lingkungan lain. Lingkungan lain itu setiap minggu ada sembahyang. Saya bilang sama Bung Alek, mungkin kalau sudah seperti itu, lingkungan lain bisa, kita pun bisa sebenarnya. Tapi mengingat kayak kita di lingkungan kita kan banyak juga yang senior, lansia. Mungkin kalau untuk rumah-rumah, terutama kalau cuaca bagus sih nggak ada masalah. Tapi kalau cuacanya kurang bagus, seperti kayak ini lah, agak mendung, ada hujannya tadi itu. Nah, saya buatlah pengumuman supaya kita setiap 1 bulan 1 kali dan dilanjutkan arisan. Makanya kita betul kompak, lalu tetap berjalan seperti ini. Untuk arisan dilanjutkan per bulan, per 1 bulan sekali, di awal bulan sekali. Seperti itu. Itu semangatnya yang saya lihat benar-benar lingkungan kita luar biasa. Kemudian tidak ada yang mengeluh walaupun cuaca ya Pak Jujim ya. Nggak ada hujan, nggak ada mendung seperti itu. Sepertinya malah saya yang kalah, terutama di fisik. Saya harusnya tadi yang bagi Bung Ali harusnya lebih tahan cuaca. Ternyata saya lebih mudah KO ya. Kayak kemarin saya malam-malam datang ke sini, ketuk-ketuk pintu sama Bu Rana. Mudah-mudahan Bu Rana belum tidur. Hari Kamis kalau nggak salah. Ya Bu ya, itu demam saya. Demam, saya bingung minum obat yang biasa saya minum tuh Clear 16. Jadi saya pikir kalau hanya doa terus, untuk berdoa terus kayak sembuh nih. Saya jadi orang kayak gimana ya? Tambah berdoa, tambah salam Maria, tambah sakit kepala ngenyut-ngenyut. Udah pikir, ya udah, kayaknya selain doa memang harus dibantu sama obat ya. Jadi saya datang betul-betul jam 9, jam 10 ya waktu itu, hampir jam 10. Ibu masih keluar, lihat saya langsung, oh Bapak Indra, jadi suruh masuk, suruh ambil obat, suruh mau cek tensi. Saya bilang nggak salah, udah pasti demam. Saya bilang saya tidak takut kemudian kasih terlalu dekat, kayak saya waktu itu orang demam. Nah, dari Kamis, Jumat, Sabtu puji Tuhan udah agak segaran. Besok paginya saya bangun, lalu kita ke gereja ini, saya bilang sama istri kan, kita pasti demam nggak? Kayak udah segaran lah. Jadi kayak itu semangat. Seperti apa yang dikata Pak Ian itu, kita itu merindukan Kristus. Gereja, kita datang ke gereja bukan tujuan lain, tetapi untuk bertemu dengan Kristus. Ternyata itu obat yang terakhir, yang mujarab, betul-betul super. Sembuhlah. Siang itu nggak ada lagi rasa demam, hilang demamnya, sakit apapun ya. Jadi selama di lingkungan ini yang sangat luar biasa itu saya rasakan dari kebersamaan kita juga sebagai umat yang aktif, umat yang mau saling berbagi dan itu tak luput dari kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Armadi. Silakan. Ya, pertemuan ketiga kan pasti banyak yang dieksplorasi.
perasaan. Bu Sumi? Untuk kebaikan Tuhan yang saya alami masa pandemi. Masa pandemi kemarin kan tinggal sendiri ya, maksudnya anak-anak masih di sana, masih kuliah, bapaknya juga sendiri. Dibilang selama masa pandemi itu diberi kesehatan, tidak sampai sakit yang sampai dirawat, jadi masih sehat selalu, bisa merawat orang di masa-masa yang susah. Orang takut dengan adanya corona, kita harus berjuang untuk membantu orang yang sakit dan memberikan kesehatan. Itu sudah luar biasa. Kadang ada juga rasanya gimana ini, takut pasti ada waktu baru-baru pertama itu, tapi karena tugas dan tanggung jawab tadi dengan pertolongan Tuhan, terus kita juga bersyukur ada donatur yang bantu pada saat kita kesusahan, terutama AKE seperti yang kita yang pertama kemarin kan, masker. Bayangkan kita masker aja kami tuh harus cuci supaya kami bisa pakai lagi karena stok kosong. Sampai orang bilang, masa rumah sakit Antoni bisa kosong? Memang betul kosong, uang ada tapi mau beli nggak ada. Yang mau dibeli itu nggak ada. Memang nggak bisa. Karena orang kirim, katanya sih mereka kirimkan ke Wuhan sana, dikirim ke luar negeri, jadi untuk kita tuh nggak ada. Sampai bikinkan kain untuk kita, masker kain, itu luar biasa. Terus untuk nakes, syukurnya ada yang karena tutup restoran kan yang tutup, tapi mereka mensupport kita untuk makanan. Mereka memberi kita makan, jadi nanti nih hari ini nanti rumah makan mana ngasih kita makan, nanti besok ada lagi yang kasih donatur. Terus saat pulang kerja kita juga bingung, di depan gantung di depan rumah tuh ada orang kasih bungkusan telur 10, saya tuh nggak tahu dari mana tuh, pokoknya kok bisa ada di depan rumah. Tanya Ibu WK tapi nggak ada, cuma yang waktu ada kegiatannya Ibu WK tuh ada juga kasih kita segala beras apa Indomie, karena kan banyak yang tutup dulu tuh. Nah, jadi pada saat itu saya merasakan walaupun kita dalam situasi seperti itu, kasih Tuhan itu masih menyertai kita, sehingga pada saat itu puji Tuhan sampai sekarang masih tetap sehat. Semoga anulah corona jauh dari kita. Baik. Silakan Bang Alek. Bang Alek ini yang sangat aktif. Saya bukan waktu saya kecelakaan itu, nah itu karena bersyukur lah ya, karena yang pertama bantu saya itu Ibu Poli, lalu donatur gereja itu kasih apa masuk tim satgas nanti. Waktu saya itu saya tiap malam tuh berdoa terus apa saya bisa ke gereja nanti. Ada itu waktu pas saya dulu itu saya langsung ke gereja, aku bertanya yang kawan-kawan gimana udah sembuh Pak Alek. Nah saya bilang puji Tuhan, karena itu pun pertolongan dari pertolongan itu. Karena pun benar waktu kakak-kakak yang Koporong bilang bagus ke apa operasi, lalu bertanya sama ini berapa biayanya, terus kata ini 8 juta. Nah, saya sih tidak ada keputusan gimana, saya bilang mau kemana saya tuh tidak ada. Terus saya Pak Armandi datang ke rumah pagi-pagi, saya tidur, ayo kita ke Pak Panjang, katanya kan ke. Itulah puji Tuhan karena saya bisa sembuh, karena pun pertolongan Pak Armandi. Kalau tidak begitu saya pun sampai sekarang pun masih belum sembuh. Kalau tidak pertolongan dari Pak Ahmadi, dari orang-orang gereja dan lingkungan, saya itu
pertolongan Tuhan melalui Pak Arman. melalui itu Pertolongan Tuhan sampaikan terus itu panjang. mata-mata itu. Saya pun terima kasih karena ada sumbangan dari lingkungan Bobinus juga, ya ada berapa lah, tapi ya puji Tuhan lah karena kita bisa kembali lagi. Baik, silakan Pak Jamal, senior Pak RT. Bantu baik ini bukan hanya bantu memahami. Saya pribadi ya keluarga saya datang dengan anak. Bagi saya itu teman karena baik waktu tertentu. Pos pandemi, tengah pandemi, pasca pandemi, saya merasakan kebaikan. Kenapa? Pertama, karena saya merasa bahwa saya waktu pandemi itu saya kan ada semacam komorbidnya. Karena saya pernah dulu itu yang tulang rasa sebelah dulu. Ya, mungkin lah. Apakah saya ini akan bertahan atau tidak? Tapi dalam kenyataannya, ya dalam keluarga kami kadang-kadang ya mereka boleh-boleh. Tapi saya malah bergerak sana sini. Ya mungkin juga jalan Tuhan juga kan. Saya beritahu dengan Mama Ian kan, kalau pesankan dua truk sawit kelapa, apa ya, pesan saja gitu kan. Karena katanya kan kita disuruh berjemur. Kalau saya berjemur ini bosan juga, sakit juga, kan? Kita cari akal kan. Sehingga masa-masa yang tengah-tengah hebat COVID itu kan, ya saya mau berjemur sambil saya isuk kelapa itu kan, tiap hari. Ya, capek. Makanya yang terakhir kami yang memang ada disenggol oleh virus tadi kan, kami sekeluarga memang dah cek kan, hampir semuanya kena. Saya pun dicek, tapi saya masih bisa, saya tidak perlu lari sana lari sini juga. Katanya ada, waktu dicek kan, tapi katanya ya mungkin karena dia takut panas kali ya. Dan saya sering jemur. Sehingga Mak Ian heran, ngapain? Tak ada, tak ada perasaan ngilu-ngilu gitu, tak ada, gitu kan. Tapi apa ada kan? Saya tak tahu lah. Jadi rambut saya gitu kan, kena panas lari dia gitu kan. Saya bergurau begitu. Ya, karena memang pemikiran saya juga waktu itu kan, kenapa kok orang dengan virus ini kan, kenapa virus itu bisa juga sembunyi di dalam rambut kita? Kok tak ada yang meneliti? Kan? Sehingga memang satu-satunya cara saya waktu itu setiap mandi saya keramas. Takut juga ada nempel di sini kan. Jadi kata Ramas katanya dia takut bersabun. Langsung lari. Katanya ya. Katanya. Tapi yang jelas intinya ya sebelum COVID, setelah COVID, dan sekarang pun tengah redup-redupnya COVID kan, ya saya tetap mengatakan Tuhan itu bukan hanya baik, tapi maha baik. Dan juga saya juga melihat itu semua kita kan, orang tua katanya barang itu kan memang ketahanan fisik, imun katanya kan. Memang sih saya dari saat ini yang namanya vitamin tapi saya berdoa juga lah yang namanya semoga Allah Maha Kuasa kan tetap menyertai saya, mengingatkan saya dengan vitamin ini. Kita mengharapkan doa kan, doa apa saja karena Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya bukan hanya orang muslim saja itu kan. Ya umum itu doa. Ya orang di Arab sana berdoa pakai Bismillahirrahmanirrahim. Biasa orang Kristen sana juga kan. Makanya Assalamualaikum.
Hanya kita tidak terbiasa di sini sebagai orang Melayu. Sebenarnya itu salam Salam salam. katakan juga dengan kawan-kawan katakan doa seperti ini kalau orang teriak-teriak di masjid bagi saya tidak masalah. Kenapa? Karena saya tidak mengerti apa yang mereka sebut sebenarnya kan? Tapi kalau saya mengerti apa yang mereka sebut, waktu saya salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kok mereka saya mendengar mereka ngomong lalu melantur di doa saya. Tapi karena saya tidak mengerti, ya bagi saya tidak masalah. Saya anggaplah itu bunyi kerang-kerang orang tidak sabar berdoa itu saja kan. Nah itu ada juga untungnya kan bagi saya. Tapi bukan berarti saya bela mereka kan. Karena memang itulah mereka, syukurlah kan, alhamdulillah kan. Jadi mereka tidak pakai bahasa Indonesia jika tidak mengganggu doa saya. Apapun yang mereka ucapkan, teriak-teriak, anggaplah maaf lah ya, dan kita mereka ya, anggaplah itu saja. Yang jelas intinya itulah bagi saya pribadi, karena memang saya sadar bahwa saya ada sebenarnya comorbidnya itu kan, tapi ya hingga saat ini dan saya masih bisa bertahan. Ya. Nah, memang ya tetap juga lah doa dan apa namanya istilahnya obat apa lah. Tapi yang intinya juga kan bagi saya pribadi untuk kita semua kan, air putih kan. Saya tiap hari dingin panas ya apa tetap saya minum itu ada kong saya kan, paling tidak itu satu hari itu 4 kadang-kadang 5 berarti hampir 2 liter lebih saya minum air itu air putih ya. Itu saya alami karena ada juga senior saya kan di grup dia mengatakan saya katanya 15 menit sekali 15 menit sekali heran kami mau ya mungkin lah Tuhan menunjukkan kebaikan kepada saya melalui air putih sehingga saya tetap bersyukur lah dan terutama saya juga bersyukur dan karena lingkungan kita juga ya selama COVID ini ya ada sih yang bisa luput kita ya nggak sama virus itu kan tapi ya itulah masih bisa dalam keadaan ya aman semuanya lah itu hanya itu aja yang saya katakan. Baik, silakan Pak Jutin. Mungkin ada sharing kesaksian. Silakan. Baik, terima kasih. Bicara baik kebaikan Tuhan, terlalu baik terhadap kita. Hubungannya dengan masa COVID, meskipun COVID itu adalah bahaya, tapi karena kebaikan Tuhan itu mengubah pola hidup kita. Saya mencontoh di diri saya sendiri lagi. Kegiatan yang biasa tidak suka saya lakukan itu dengan adanya COVID itu tentu Tuhan beri jalan ada jalan baru. Ya, berpegang teguh pada kebaikan Tuhan. Dapat mengubah segala kebiasaan hidup kita. Contohnya, mungkin ini bagi semua. Dan bagi saya yang sebelum COVID itu adalah kalau pakai masker dan pakai masker ini tidak pernah. Tapi dengan adanya COVID, jalan Tuhan menunjukkan ada kita selalu melihat segala kebaikan Tuhan. Masker itu terbatas. Dan sampai sekarang tetap digunakan tetap tidak Tuhan dalam hal ini tentu tidak hal-hal yang ada dengan penyakit yang dapat disebabkan oleh COVID-19. Dan juga
ya untuk kebaikan diri saya sendiri. Ini mungkin sharing saya pribadi, tapi mungkin bisa juga orang lain atau siapa saja. Dalam masa COVID itu adalah yang saya lakukan itu perubahan dari hidupan saya pribadi. Satu hal ini mungkin dari beberapa yang pernah saya dengar, yang saya baca. Setiap hari saya itu untuk menghindari supaya jangan sampai anak saya ini ada orangnya berumur, katanya COVID itu gampang kena pada orang berumur, apalagi kalau memang berumur kurang. Jadi satu hal untuk menghindari itu, jadi saya usahakan, karena saya pernah baca di WA itu di grup dan juga pernah dengar dia orang cerita. Jadi terus terang sampai hari ini semenjak COVID, saya tiap hari itu berkumur dengan air garam. Paling kurang itu 1 hari 3 kali. Setiap kali makan saya pasti kumur dengan air garam. Jadi di rumah ini selalu sedia air garam. Dan rupanya juga pengaruhnya bisa juga ya. Bagi pribadi saya lah. Jadi saya hanya sharing, mungkin ya ini kalau memang ini satu hal yang baik ya, yang baik, tapi bagi saya perubahan ada akibat kegiatan yang timbul dalam diri saya. Yang dulunya saya paling gampang kena itu, ya namanya pilek. Jadi selama ini saya sama COVID saya minum kumur, bukan minum, dikumur dengan air garam itu Tuhan, jangan dipercaya Tuhan juga. Sekarang dia saya bagaimanapun agak jarang-jarang, tidak terlalu gampang terkena pilek yang berupa pilek ya. Dulu apa namanya? Kalau sudah kena itu dia mengalir, enak ya, nggak ngomong ya. Ini bukan jorok ya, tapi kenyataan. Jadi setelah itu ada perubahan, jadi kalau tidak terlalu kena hujan dan segala macam itu agak berubah. Jadi jarang jangan yang dia mencapai dia gitu. Dia ngomong. Jadi satu perubahan itu adalah tidak lepas dari memang kita salah kita bisa berubah. Itu yang pertama. Kedua, ini juga di keluarga ya, yang dulunya waktu sebelum COVID itu saya memang terus terang yang doa Andres itu memang jarang sekali saya lakukan. Dan orang tidak hafal. Tapi sejak COVID itu doa, karena sering di-sharekan dalam grup itu. Jadi puji Tuhan, doa Andres itu hampir setiap katakan setiap hari saya yang tidak lakukan. Di samping itu sampai sekarang saya ya setelah langsung doa Andres itu kami dengan istri langsung doa. Dulu juga saya dapat dari mereka kadang-kadang yang share di grup kopi Pak Jamal doa apa namanya cantum air. Jadi betul-betul saya hafal doa itu sampai sekarang. Kalau itu tidak pernah yang baca mungkin pernah, tapi tidak hafal. Jadi satu kenyataan kebaikan Tuhan pada diri saya. Ini adanya COVID ini, jadi dapat merubah hal yang semulanya mungkin saya kurang suka atau tidak pernah terlakukan, jadinya juga pernah. Jadi saja ada yang mungkin saya dapat sukakan Baik, terima kasih
sharing dan aksi nyata yang terjadi pada masa pandemi. Demikianlah sharing dan aksi nyata ini bisa menjadi semacam dialog iman yang harus dilakukan. Demikianlah sharing dan aksi nyata yang dilakukan masing-masing pribadi. Jadi itu harus sering dilakukan antara suami istri, ya, antara mama dan anak, bapak dan anak, abang dan adik, ya. Kalau tidak sering sharing, susah. Makanya dalam bulan Kitab Suci Nasional ini kita diuji daya tahan kita. Kalau Lexio Divina itu satu ayat itu bisa 3-4 jam orang merenungkannya. Sedangkan kita untuk mendengarkan orang berbicara atau sharing itu cukup 5 menit. Mendengarkan istri kita ngomong 5 menit, ya kan? Dan bersabar, ya, bersabar. Itu hanya bisa dilatih di keluarga kita masing-masing, ya kan? Yang melatih kita istri kita, yang melatih kita anak-anak kita. Jadi bersabar. Jadi kata kunci malam hari ini, yang pertama yaitu mencari Tuhan, yang kedua ya menjauhi yang jahat dan mencari kebaikan. Yang ketiga ya mengenal Tuhan dengan bersabar. Memang susah untuk sampai ke titik ini, ya. Dan yang akan pada pertemuan keempat itu adalah aksi nyata. Marilah kita nantinya bersama-sama mengajak semua anggota lingkungan untuk hadir, seperti harapan kita semua. Kita bawa anak-anak kita, komunikasi yang baik, ya. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi pribadi yang baik kalau kita bersandar dengan Tuhan. Dan kita bersandar kepada Tuhan supaya kita jadi baik dan anak-anak kita baik. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita. Ya Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi Bapak Antonius Anen, Bapak Yosef Dana, Bapak Petrus Cabong, Ibu Katarina Linok, Ibu Yasita Noe. Semoga Bapa mengampuni dosa-dosanya dan menerima dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi para warga lingkungan yang telah Engkau panggil. Semoga mereka yang telah meninggal dunia dapat beristirahat dalam ketentraman dalam kerahiman-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi kesehatan Bu Ratna, anak-anaknya, menantunya, dan cucu-cucunya, serta kerabat handetolannya, agar diberikan kesehatan dan yang paling utama, selalu dikuatkan dalam iman kepercayaan akan Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi lansia yang ada di lingkungan Santo Rupinus. Engkau berikan sukacita, kedamaian, hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan sikap untuk selalu mencintai Dikau dan selalu hidup penuh makna dengan memberikan inspirasi kepada kami para generasi muda. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan wujud-wujud doa kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan. Engkau tahu, Engkau pasti mendengarkan doa-doa ini karena Engkaulah Sang Maha Tahu. Semoga apa yang kami sampaikan ini selalu berkenan di hadapan-Mu, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita menyampaikan salam damai kepada pribadi kita masing-masing. Salam damai. Marilah kita berdoa, mari kita bersama-sama. Doa penutup.
Allah yang Maha Baik, kami telah merenungkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Dikau. Semoga kami bisa mengalami kasih setia-Mu yang selalu hadir menemani hidup kami, sehingga kami pun dimampukan untuk menemani dan menolong sesama kami, terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup Haleluya nomor 207. Mulai. Ratu surga yang mulia, Bunda berbelas kasih, padamu kami berlindung dalam suka dan duka. Ya Maria, Bundaku, dari tatamu di surga, pandanglah kami anak-Mu, dengarlah doa kami, bimbinglah kami ya Bunda, agar kelak di surga berbahagia serta-Mu. Selamat malam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.